Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di bisarah.id. Hari ini saya kedatangan tamu dari jauh dari Solo. Halo, ini ada Mas Ringga. Satunya Mas siapa lupa? Arif. Mas Arif. Wah, luar biasa nih. Dari Solo silaturahim ke Jogja dan kita akan bahas tentang sistemasi bisnis ya Mas ya. Luar biasa. Dan ada tema sih yang pengen tak angkat hari ini. Kenapa sih banyak teman-teman UMKM itu yang gagal ya naik dari UKM menuju corporate, Mas. Wah ini. Tapi kalau yang dari UMKM ke UKM itu banyak. Nah ini mungkin Mas Ringga nanti akan banyak ngulas tentang itu ya. Dan memang Mas Ringga ini teman-teman banyak nanganin corporate ya Mas ya. Dari Asa Consulting ya, Asa Consulting yang mana banyak nangani corporate. Nah kita akan belajar nih gimana kita biar bisa naik kelas UMKM naik kelas. Oke, Mas Ringga, sehat, Mas Ringga? Alhamdulillah sehat Pak Alfian. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Coach Rendra? Alhamdulillah sehat, Kang. Ini ya biasa lah kayak gini. Gitu Kang, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Biasanya saya di benak saya sih sebenarnya nih. Kenapa sih yang akhirnya UMKM bisa naik kelas ke UKM kan banyak nih. Mungkin sekarang sudah banyak workshop, buku-buku dan saya lihat udah mulai banyak yang naik kelas bisa ke UKM. Intinya kalau UKM kan datanya bisa omset 400 juta per tahunnya lah minimal gitu kan. Nah, tapi ketika dia mau naik ke corporate nih, wah, dikit banget nih ya yang bisa bertahan sampai situ. Itu sebenarnya kalau dari Mas Ringga yang lihat perspektif yang banyak nanganin corporate, apa sih lag-nya yang sehingga para UMKM ini susah nih naik kelas nih. Ya. Kalau biasanya yang saya lihat tuh biasanya ownernya tumbuh, timnya nggak tumbuh tuh, ya kan? Nah itu yang banyak isunya yang sering terjadi. Kalau dari Mas Ringga sendiri nih yang sering lihat perspektif di bisnis corporate, di corporation, gimana Mas? Oke, ya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya udah diajak podcast dadakan gitu ya. Kita datang langsung ditembak buat podcast ya. Luar biasa bisarah.id. Mungkin saya mulainya dari data ya. Oke. Data siap. tentang struktur dunia usaha yang ada di Indonesia. Data ini up to date tahun 2020. Jadi yang pertama itu kita harus paham ada 4 level dunia usaha yang ada di Indonesia. Siap. Sampai ada istilah UMKM. Jadi paling bawah itu namanya usaha mikro. Mikro ya, paling kecil itu ya. Paling kecil. Kemudian kecil, atasnya menengah, paling atas besar. Jadi kalau ada istilah UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Oh, gitu ya. 3 level paling bawah ini yang disebut dengan UMKM. Dan usaha besar ini yang disebut dengan korporasi. Nah, pertanyaannya apa bedanya usaha mikro, kecil, menengah, dan besar? Oke. Ini kita harus paham dulu supaya kita juga paham posisi kita itu ada di level berapa. Karena yang menarik begini. Namanya UMKM, ya kan? Populasinya itu ada 64 juta. Wow, banyak ya? Ya. Dari 270 rakyat Indonesia, ya, 64 jutanya itu UMKM. Ya kan? Dan usaha besar, corporate itu cuma 5 ribuan. Oke. Lebih tepatnya 5.550. Nah, alias kalau kita ngomong UMKM ini 99,9999% dan corporate itu populasinya cuma 0,0001%. Masya Allah. Dan ini menyerap tenaga kerja cukup banyak juga berarti kalau 90% ya Mas? Berlaku hukum Pareto, sejatinya yang menguasai perekonomian yang di atas ini. Ya. Nah, bedanya apa? Mikro, kecil, menengah, besar. Kalau mikro itu omsetnya 0 sampai 300 juta dan asetnya sampai 50 juta. Jadi omsetnya 1 tahun ya, bukan 1 bulan ya, 1 tahun sampai 300 juta. Asetnya itu 0 sampai 50 juta. Ini masuk mikro. Asetnya ya. Kalau kecil omsetnya 300 juta sampai 300 juta sampai 2,5 miliar, ya kan? Dan asetnya 50 sampai 500 juta. Oke. Jadi saya ulangi, omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar dan asetnya 50 sampai 500 juta. Ini kecil. Masih kecil ini masih ya. kecil. Nah, sekarang menengah. Gitu kan. Kalau menengah
omsetnya itu udah 2,5 miliar sampai 50 miliar setahun. Gitu kan? 2,5 miliar sampai 50 miliar setahun. Nah, asetnya 500 juta sampai 10 miliar. Sedangkan besar, kategori korporasi, itu omsetnya di atas 50 miliar. Omsetnya setahun, asetnya di atas 10 miliar. Nah, pertanyaan tadi yang suka jadi masalah, kenapa UMKM ini susah banget naik level ke usaha yang besar? Nah, itu dia, Mas. Gitu kan. Ya. Jadi kan kita udah paham posisi kita di mana nih. Oke. Mikro, kecil, menengah, ya kan? Kayaknya sih nggak besar ya. Nggak besar. Nggak besar ya. Belum. Ya. Menuju. Amin. Nah, jadi akar masalahnya itu, ini ada sebuah data menarik ya. Memang datanya ini dari Amerika, belum di Indonesia belum dilakukan survei. Tapi representatif hampir di seluruh dunia itu polanya sama. Oke. Jadi dilakukan riset oleh bapak manajemen dunia, ya kan, yang bernama Kaplan and Norton, itu foundernya Balance Scorecard, penemunya metode Balance Scorecard. Mungkin sedikit penjelasan, Balance Scorecard itu bisnis terdiri dari 4 pilar ya, finance, marketing, operation, sama human resources. Nggak cuma hitungan duit aja, tapi kita juga mikirin 3 pilar yang lain, marketing, operation, dan HR. Nah, Kaplan and Norton ini survei ke perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Amerika, US companies. Nah, hasil survei ini ternyata ditemukan ada 2 kelompok perusahaan. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang manajemennya bagus, itu 54%. Dan kelompok yang kedua itu yang manajemennya nggak bagus, alias 46%. Hampir setengah-setengah, almost 50-50. Nah, kemudian disurvei lagi gitu kan. Ternyata yang manajemen bagus itu punya kemampuan eksekusi sebesar 70%. Kemampuan eksekusinya. Ya, jadi kalau bikin planning 100%, 70%-nya itu tereksekusi dengan baik. Itu ya. Kalau manajemennya bagus. Manajemennya bagus. Sebaliknya, yang manajemen nggak bagus, tadi ada 46% populasi ya. Itu kemampuan eksekusinya cuma 27%. 27%. Dengan kata lain, yang manajemen bagus itu punya kemampuan eksekusi 2,5 kali lipat lebih cepat dan lebih baik dibandingkan yang manajemennya nggak bagus. Kalau yang manajemen bagus butuh 4 bulan, manajemen nggak bagus butuh 1 tahun. Berarti UMKM ini nggak bisa eksekusi dalam tanda kutip, berarti manajemennya nggak bagus ya? Benar. Bisa jadi karena manajemennya nggak bagus. Ownernya punya planning A, eksekusinya jadi Z. Gitu kan. Nah, ini contoh yang manajemennya miskomunikasi sampai ke bawah. Ya, banyak faktor gitu. Nah, kemudian digali lagi. Kenapa sih yang manajemennya bagus, tingkat eksekusinya tinggi? Bisa sampai 70%. Nah, data ini menunjukkan jawabannya perusahaan yang manajemen bagus bisa eksekusi bagus dikarenakan mereka punya namanya organization skill. Punya skill organisasi. Jadi yang jago bukan sekedar individu doang yang jago di situ. Sebaliknya, ya kan, yang manajemen nggak bagus, eksekusinya rendah, dikarenakan bergantung dengan individual skill. Sehingga kalau individual skillnya ini nggak ada, otomatis perusahaannya ikut tumbang. Oh iya, pantesan kalau di UMKM kalau misalnya ownernya sakit, bisnisnya jadi sakit, Mas. Iya. Nular lagi ya. Jadi emang semua kata kuncinya karena dieksekusi oleh CEO-nya itu, Chief Everything Officer. Iya. Karena alirannya Everything Officer. Berarti kalau ngomongin bisnis yang bagus atau bisa besar itu berarti ngomongin tentang organisasi berarti ya. Benar. Tentang orang-orang yang punya skill tertentu yang memang kompetensinya itu standar ya, yang memang mereka berada di satu organisasi itu. Iya. Berarti ngomongin tentang kenapa banyak UMKM tidak bisa naik kelas itu dikarenakan karena manajemennya ini nggak bagus ya, susah eksekusi tadi, sehingga cuma 27% dari planning yang sudah ditetapkan. Iya, kalau 27%, Mas, itu kan di Amerika. Mungkin di Indonesia bisa lebih tinggi lagi. 10%. Lebih tinggi keberhasilannya. Iya. Luar biasa. Oke. Ada quote menarik ya. Oh, siap. Quote yang pertama, whatever your business is, we are in people business. Apapun bisnis kita, sebenarnya kita itu berbisnis dengan manusia. People tetap. Ya kan, tetap people. Investasi terbesar adalah di people. Percuma kita punya mesin, punya ruko, punya kendaraan, punya sistem digital IT, nggak ada yang eksekusi. Iya. Ya kan? Atau yang eksekutornya, operatornya nggak paham, ya nggak jalan juga kan bisnisnya kan. Nah, itu quote yang pertama. Tetap bagaimanapun kita investasi di
manusia, di Yeah. people-nya. Quote yang kedua, goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress. Artinya apa? Kita itu biasanya jago buat setting goal, target omset berapa, target profit berapa, ya kan, nambah cabang berapa 1 tahun. Oke, directionnya jelas. Tapi kalau nggak dilengkapi sistem, nggak mungkin kita ada progres. Karena progres itu hanya bisa dihasilkan melalui sistem. System are best for making progress. Ini quote dari James Clear. Ya, dan organisasi atau people yang hebat pun nggak bakal bisa jalan ketika tidak disistemasi dengan baik ya. Ya. Sehebat apapun orang-orangnya mungkin udah rekrutmen yang paling keren sekalipun, ketika sistemnya nggak jadi ya mereka juga tidak bisa mengeluarkan potensi mereka berarti ya. Ya. Berarti tetap people dan sistem ini nggak bisa terpisahkan kayak dua mata uang ya. Ya, jadi ini kayak mata uang yang berkebalikan gitu kan. Tetap istilahnya paradoks ya. Satu sisi kita butuh tim bagus, satu sisi kita butuh sistem yang bagus. Oke, ini pertanyaan yang biasanya banyak diajuin, Mas. Kalau nyari orang-orang yang udah skillnya bagus, biasanya bayarnya mahal dan udah direkrut sama perusahaan-perusahaan hebat, ya. Dan kita bisa jadi masuk ke sistem kita juga belum cocok, gitu kan. Terus kalau kita ngerekrut yang jelek juga kita bingung itu, nggak berkembang bisnisnya. Itu paradoks itu gimana itu, Mas, atasinya nih? Nah, yang menarik untuk bisa mengendalikan dua sisi mata uang yang berkebalikan ini antara sistem dan people, ya kan, sistem dan SDM, dibutuhkan namanya leadership. Oke. Sehingga apapun sistem yang dibangun, siapapun yang bergabung dengan organisasi, leadership itu yang menentukan directionnya. Gitu. Dan mungkin saya bisa sedikit menjelaskan ya. Siap. Tentang leadership yang bagus tuh kayak apa sih, gitu kan. Mungkin kan kita sering belajar ya kan metode leadership dari Eropa, dari Barat. Sedangkan mungkin kalau kita ngomong sebagai umat Muslim, penguasa Muslim, kita itu sebenarnya punya standar leadership sendiri loh, gitu. Dan itu diakui ya, leader paling the best seluruh dunia itu. Ya, sepanjang masa Rasulullah. Gitu kan. Nah, Michael Hart ya. kalau kami gitu kan menggunakan pendekatan kepemimpinan 3 Hamzah. Jadi Hamzah, ya kan? Hamzah yang pertama adalah amanah. Seorang leader itu harus amanah. Ketika dikasih tanggung jawab harus bisa dijalankan sebaik-baiknya. Karena kalau nggak selesai di dunia, tagihannya nanti nauzubillah di akhirat. Itu yang jauh lebih bahaya kan? Luar biasa. Jadi leader pertama itu harus jadi orang yang amanah. Apapun harga yang harus dibayar. Yang kedua, seorang leader, pemimpin organisasi harus uswah. Uswah artinya teladan. Nggak bisa pemimpin itu jarkoni. Iso ngajar, ora iso lakoni. Jarkoni. Ya kan? Kan kita nggak bisa jadi orang yang cuma bisa nyuruh-nyuruh tapi nggak bisa eksekusi. Bener. Yang kedua, nggak bisa NATO. No action, talk only. Bahasa Jawa deh, ngomong tok gitu kan. Nah, ini nggak bisa kita jadi orang yang cuma bisa nyuruh-nyuruh aja. Kalau di Islam dituntut untuk bisa eksekusi. Ya, makanya Rasulullah pun membersamai timnya. Ya, sampai mati tetap membersamai. Makanya Rasulullah uswatun hasanah kan. Semua kan kita bisa nyontoh dari Rasulullah. Ya. Nah, kalau kita pemimpin organisasi, kita pun juga harus bisa jadi contoh di tim kita. Kalau pengen timnya nggak telat ya kita nggak telat. Harusnya gitu. Kalau pengen timnya semangat ya kita harus semangat. Ya, kalau timnya ngaji, kitanya nggak pernah ngaji ya. Wah, gitu. Malah nggak bisa ngaji, lebih parah lagi. Ya, berarti tetap tim yang ada sekarang yang kita milikin itu ada cerminnya. Benar. Cermin leadernya. Benar. Yang ketiga adalah amal. Ya, bukan pakai ain ya. Nggak pakai hamzah, amal. Amal ini lebih ke impian, cita-cita, visi. Jadi pemimpin itu harus tahu posisi kita merintis bisnis tahun ini goalnya apa, direction tadi kan. Posisi ketika kemudian kita 100 cabang juga harus bisa mikir nih cara ngembangin organisasinya seperti apa. Makanya atribut pemimpin 3 hamzah itu harus melekat di kita. Apa aja? Amanah, uswah, dan amal. Nah, eksekusinya berat. Sejujurnya ini berat. Nah, untuk disiplin eksekusi gimana Mas? Ada rumusnya nggak? Ya intinya kan
banyak orang ya saya udah tahu teorinya. Misalnya nih dia udah dikasih tahu caranya renang begini, begini step by stepnya. Atau cara bikin perusahaan level corporate tuh ada 12 step misalnya di apa AOS ya. Ya. Luar biasa. Orang udah tahu tuh. Tahu, tapi ketika implementasi tetap ya nemuin tantangan, sekali dapat tantangan terus mundur. Itu gimana Mas ngatasin seperti itu untuk kita bisa selalu disiplin eksekusi? Karena ternyata kan tahu aja nggak cukup. Yeah. Kita bisa tahu nih caranya renang step by stepnya, tapi nggak pernah nyemplung ke kolam renang, susah. Ya, atau butuh pendampingan atau gimana Mas caranya biar kita bisa apa ya, bisa tetap bisa disiplin eksekusi. Ya, memang di sini ada satu kalimat yang luar biasa, satu kata yang namanya istiqomah. Istiqomah. Ya kan? Bikin planning itu semua bisa. Tapi untuk istiqomah menjalankan perencanaan yang udah kita bikin itu ujian leader. Ketika nggak ada yang dukung kita, siap nggak kita sendirian buat mewujudkan impian kita? Atau bahkan ketika banyak orang menghujat, ya kan? Atau mungkin timnya sendiri resisten, kudeta, sampai levelnya kudeta, siap nggak buat istiqomah mewujudkan impian? Itu level yang harus dituju pengusaha muslim. Berarti harus punya komitmen yang kuat ya. Benar. Suka duka dijalanin intinya. Tetap. Nah, di balik itu butuh strong why, ya kan? Kenapa kita berbisnis? Alasannya kan harus kuat, ya kan? Kalau alasan kita berbisnis kuat, insya Allah mau apapun situasi yang kita hadapi, kita akan survive. Nggak usah ngomong mulu-mulu lah kondisi sekarang, minimal kita survive, ya kan? Bisnis jalan, ya kan? Tetap bisa rekrut karyawan, tetap bisa bertumbuh, itu kan udah nikmat. Nah, memang ini ada catatan khusus untuk bisa istiqomah itu ada dua perspektif. Kalau memang mental kita kuat, biasanya kita bisa survive. Tapi seandainya kita merasa butuh second opinion, bisa mentoring. Gitu. Saya sendiri juga punya mentor. Ketika kemudian ada hal-hal yang sekiranya saya bingung, konsultasi sama yang lebih ahli. Dan rata-rata leader kelas dunia, saya lihat mereka pasti punya mentor ya, punya coach atau punya konsultan ya yang mereka bisa tempat bertanya ya. Bahkan Rasulullah pun ada yang bimbing kan sebenarnya. Nah, menurut Mas Lingga ini seberapa penting sih UMKM ini punya pendamping untuk bisa tumbuh, dan alasan kenapa harus punya pendamping? Rata-rata gini, UMKM tuh malas ngeluarin duit gitu loh. Ngeluarin duit tuh malas. Kenapa alasannya? Ya bisa tak lakoni dewe atau butuh apa. Padahal ketika ngelakoni sendiri ya tadi, sekali kena tantangan beleret dan lain sebagainya, atau bahkan kadang nggak tahu nih mau kemana habis ini, bingung gitu kan. Kalau dari Mas Lingga sendiri nih perspektif ya ketika menjalankan bisnis, penting nggak sih sebuah mentor atau coach atau ya semacamnya lah untuk bisa bimbing kita sampai ke tujuan itu? Nah kita mulai dari quote lagi. Siap. Kan? Banyak quote-nya nih. Ini satu hal yang harus dipahami. Pemimpin yang cerdas belajar dari pengalamannya sendiri. Pemimpin yang cerdas belajar dari pengalamannya. Pemimpin yang sendiri. Cerdas ya belajar dari pengalaman sendiri. Ya. Pemimpin yang lebih cerdas belajar dari pengalaman orang lain. Wah, luar biasa. Berarti sebenarnya itu kita tinggal niru aja ya. Rasulullah itu punya pengalamannya apa, kita tiru. Berarti kita udah cerdas itu. Nah, kenapa kita harus belajar pengalaman orang lain? Ternyata sebuah studi menunjukkan ada namanya, nanti bisa di googling ya, namanya learning curve, kurva belajar. Jadi ibaratkan ini sumbu Y, ini sumbu L gitu kan. Maaf, Y ini X ya. Remedi kalau L ya. Ya, kalau kita belajar itu nggak bisa langsung gini. Kalau kita belajar itu turun dulu. Turun dulu kan. Contoh buka bisnis, apakah hari pertama langsung untung? Enggak. Kan enggak kan. Depresiasi aja udah bikin minus ya kan. Investasi payback period tetap butuh berapa waktu kan. Nah, kurva belajar itu turun dulu. Turun, naik, nah baru melewati batas positif sumbu X. Tapi memang sunatullahnya turun dulu. Tapi turun ini bisa disetel. Yang menarik itu disetelnya di mana? Pakai mentor. Kalau kita trial error, turunnya katakanlah agak banyak nih, segini gitu kan. Waktunya lama, energinya besar. Tapi kalau kita punya mentor, nah turunnya itu bisa lebih sedikit. Waktunya lebih pendek, energinya lebih kecil. Nah, bedanya di situ. Itu alasan kenapa kita butuh mentor, butuh guru yang dia ngasih direction.
ngasih tahu yang benar gini, jangan gitu, itu salah. Ya. Loh, Pak, kenapa ngomong salah? Saya dulu udah kejeglong kayak gitu. Kamu jangan ngikutin saya kejeglong. Nah, biasanya kayak Pantesan sekelas Ronaldo aja udah jago, Cristiano Ronaldo misalnya udah jago main bola, tetap aja punya coach gitu kan. Padahal kalau dilihat ya pemain bola aja tuh lebih jago daripada pelatihnya gitu kan. ini juga bisa dibuka di Google. Tahu nggak mentornya Sandiaga Uno siapa? Oke. Ada yang tahu? Belum tahu Pernah sih. dengar ya. Sandiaga Uno itu melakukan program mentoring tiap pekan, tiap hari Sabtu, seminggu sekali 1 jam, ya kan, ke William Suryajaya. Oke. Siapa itu? Foundernya Astra. Ya. Tahun 98 sampai 2008, 10 tahun. Itu ayahnya temennya ya, temennya di dulu. Ya, mentoring. Mentoring. Bayangin, di mentoring sama pengusaha terbesar di Indonesia, ya gimana nggak jadi besar juga. Ya, itu poinnya. Oke. Itu teman-teman, itu tadi mungkin sudah hampir 30 menit berlalu ya. Kalau nonton YouTube kelamaan biasanya pada males ya. Cukup 20 menit mungkin cukup lumayan bisa memberi insight buat teman-teman. Jadi teman-teman tahu kalau mau cari mentor kemana ya, jangan lupa subscribe ya di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Thank you Mas Ringga, Mas Ariel, Mas Willy ya. Semoga teman-teman UMKM di Indonesia terutama pengusaha muslim bisa terus tumbuh ya, bisa level corporation. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.